Sebuah kabar mengejutkan datang dari dunia hiburan tanah air. Aktor terkenal Amar Zoni dikabarkan telah dipindahkan secara mendadak ke Lapas Nusa Kambangan, sebuah lokasi yang dikenal dengan tingkat keamanannya yang sangat tinggi. Proses pemindahan tersebut disebut berlangsung dalam situasi yang tidak biasa. Menurut sumber terpercaya, Amar dipindahkan dengan tangan dan kaki dirantai, serta matanya ditutup. Bahkan, keluarga tidak mendapatkan pemberitahuan terlebih dahulu mengenai hal ini. Kekasihnya, seorang dokter bernama Camelia, dilaporkan menangis saat melihat kondisi Amar yang diperlakukan layaknya tahanan kelas berat. Padahal, status hukum Amar sendiri masih dalam tahap proses dan belum final. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar, mengapa pemindahan dilakukan dengan cara sedemikian ekstrim? Apakah ada alasan tersembunyi di balik keputusan ini, atau justru ada kekuatan lain yang sedang bermain? Lapas Nusa Kambangan yang dijuluki Pulau Kematian bukanlah tempat biasa bagi tahanan umum. Biasanya, hanya narapidana dengan kategori resiko tinggi yang dikirim ke sana. Maka, publik pun bertanya-tanya, apakah Amar benar-benar menjadi ancaman sebesar itu, atau ini adalah bagian dari skenario yang lebih besar? Proses hukum yang dijalani Amar Zoni tampaknya jauh dari kata wajar. Pengacara Amar menyampaikan bahwa kliennya tidak didampingi penasehat hukum saat pemeriksaan awal berlangsung. Hal ini tentu bertentangan dengan prinsip keadilan yang seharusnya dijunjung tinggi. Selain itu, rencana pelaksanaan sidang secara daring juga menjadi sorotan. Banyak pihak menilai bahwa persidangan tertutup secara online berpotensi membatasi transparansi dan keadilan bagi Amar. Sebab, dalam proses tersebut, ruang Amar untuk membongkar apa yang sebenarnya terjadi menjadi sangat terbatas. Tak hanya itu, muncul pula isu mengenai adanya permintaan uang dalam jumlah besar, mencapai ratusan juta rupiah, untuk memperlancar proses hukum. Meskipun kebenaran kabar tersebut masih dalam tahap penyelidikan, spekulasi publik tak dapat dihindari. Benarkah proses hukum ini telah dikendalikan oleh pihak-pihak berkepentingan? Mengapa jalur hukum yang semestinya adil dan terbuka kini terkesan tertutup dan penuh teka-teki? Pertanyaan-pertanyaan ini menggantung di udara, menanti jawaban yang belum tentu akan mudah didapat. Sebuah pemandangan langka terlihat ketika 3 nama besar publik tanah air bersatu demi satu tujuan, menyelamatkan Amar Zoni. Raffi Ahmad, artis dan pengusaha ternama, menunjukkan dukungan penuhnya dengan mengunjungi langsung Lapas Nusa Kambangan. Ia bahkan dikabarkan rela membatalkan jadwal pentingnya hanya untuk memastikan Amar dalam kondisi baik. Tak sendiri, Raffi datang bersama pengacara kondang Hotman Paris dan anggota DPR Ahmad Dhani. Ketiganya menempuh perjalanan darat, udara, hingga menyeberangi lautan demi satu misi, meninjau langsung situasi di balik jeruji. Tindakan ini tidak hanya menjadi bukti solidaritas, tetapi juga menandakan bahwa kasus Amar telah menyentuh nurani publik dan tokoh-tokoh nasional. Dalam kunjungan tersebut, Raffi bahkan menyatakan siap membiayai sidang kedua Amar agar dapat digelar secara terbuka dan tatap muka. Hal ini dilakukan demi transparansi dan keadilan, bukan hanya untuk Amar, tetapi juga sebagai presiden penting bagi kasus serupa di masa depan. Aksi nyata dari tokoh-tokoh ini menambah bobot bahwa ada sesuatu yang serius tengah terjadi. Kasus Amar Zoni kini telah memasuki ranah yang lebih tinggi. Presiden Indonesia Prabowo Subianto dikabarkan telah memberikan atensi khusus terhadap situasi yang berkembang. Dalam pernyataannya, Presiden meminta agar seluruh aparat penegak hukum yang terlibat dalam proses ini diperiksa secara menyeluruh. Tak hanya itu, Kepala Kepolisian Negara Listio Sigit juga menegaskan bahwa ia tidak akan segan mencopot siapapun dari jajarannya jika terbukti bermain-main dengan kasus seperti ini. Penegasan ini menunjukkan bahwa negara tidak akan mentoleransi praktik-praktik yang mencederai kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Sorotan publik terhadap lembaga peradilan dan pemasyarakatan semakin tajam. Apakah ada mafia hukum yang bekerja di balik layar? Siapa sebenarnya yang berkepentingan untuk membungkam Amar Zoni? Dukungan dari level tertinggi pemerintahan menunjukkan bahwa ini bukan sekedar kasus kriminal biasa. Ini adalah ujian bagi integritas hukum dan kepercayaan rakyat kepada aparat negara. Lapas atau kos-kosan, fakta mengejutkan di balik jeruji.
Lapas tempat Amar Zoni ditahan ternyata menyimpan sejumlah fakta yang mencengangkan. Dalam wawancaranya, pengacara Firdaus Oiwobo menyampaikan berbagai hal yang menurutnya mencoreng integritas lembaga pemasyarakatan. Ia menyebut adanya praktik penyewaan kamar dalam lapas dengan harga fantastis mencapai Rp500.000 per minggu. Tak hanya itu, fasilitas di dalam kamar dikabarkan menyerupai hunian pribadi, lengkap dengan televisi, laptop, hingga akses terhadap barang-barang terlarang yang seharusnya tidak mungkin masuk. Kondisi ini menimbulkan tanda tanya besar, bagaimana fasilitas semewah itu bisa ada di balik tembok penjara yang terkenal ketat? Apakah benar ada celah yang dimanfaatkan oknum? Bila benar, maka sistem pemasyarakatan kita patut dipertanyakan. Lapas yang seharusnya menjadi tempat pembinaan justru menjadi lahan bisnis gelap. Temuan ini bukan hanya memperumit kasus Amar Zoni, tetapi membuka bab baru tentang urgensi reformasi di tubuh lembaga pemasyarakatan. Misteri sosok Andre, siapa dalang sesungguhnya? Dalam perjalanan kasus ini, muncul satu nama yang berkali-kali disebut oleh berbagai pihak, Andre. Sosok ini dikaitkan dengan dugaan pemberian barang terlarang kepada Amar Zoni dari luar lapas. Disebut-sebut Andre memberikan barang seberat 100 gram kepada Amar, namun hingga kini belum ada kepastian soal identitas maupun keberadaannya. Pertanyaannya kemudian muncul, siapa sebenarnya Andre? Mengapa hingga kini belum ada tindakan hukum terhadapnya? Apakah ia benar-benar ada atau hanya bagian dari skenario yang sengaja dibentuk? Ketidakjelasan ini menambah kabut dalam kasus yang sudah dipenuhi spekulasi. Amar Zoni sendiri melalui pengacaranya menyampaikan bahwa ia dijebak dan dijadikan kambing hitam. Jika demikian, mungkinkah sosok Andre hanyalah alat untuk mengalihkan perhatian atau justru tokoh kunci yang selama ini sengaja dilindungi? Publik menanti kejelasan karena keadilan tidak bisa ditegakkan jika pelaku sebenarnya dibiarkan bebas tanpa tindakan. Dalam momen kunjungan yang sangat emosional di Lapas Nusa Kambangan, Amar Zoni tak kuasa menahan tangis. Pertemuan dengan Raffi Ahmad dan tim pendukungnya menjadi titik balik dalam perjuangan panjang aktor muda ini. Menurut saksi mata, Amar langsung sujud syukur di hadapan Raffi Ahmad sebagai bentuk terima kasih atas dukungan yang tak terduga. Ia mengaku merinding, tak percaya bahwa tokoh sekelas Raffi rela menempuh perjalanan berat hanya untuk menemuinya. Suasana di lapas pun berubah hening ketika Amar mencurahkan isi hatinya, menyampaikan tekanan mental yang ia alami di balik tembok penjara. Ia kerap menangis sendiri, merasa dikucilkan, bahkan terpaksa hidup di ruang gelap dan sempit dengan tangan terikat. Bagi Amar, dukungan ini adalah cahaya kecil dalam kegelapan. Momen sujud syukur ini tak hanya menyentuh hati publik, tapi juga memperlihatkan bahwa harapan bisa tumbuh bahkan di tempat paling kelam sekalipun. Pulau Nusa Kambangan dikenal sebagai lokasi yang dihuni oleh narapidana dengan tingkat resiko tertinggi di Indonesia. Dijuluki Pulau Kematian, tempat ini memiliki sistem keamanan yang sangat ketat dan lingkungan yang keras. Bagi Amar Zoni, tempat ini menjadi ujian mental yang luar biasa berat. Sumber terpercaya menyebutkan bahwa aktor berusia 32 tahun itu mengalami tekanan psikis sejak hari pertama dipindahkan. Ia ditempatkan di ruang gelap, sempit, bahkan dalam kondisi dirantai. Bukan hanya fisik, beban mental yang harus ia tanggung juga sangat besar. Amar disebut sering menangis dan berteriak karena tidak sanggup menghadapi tekanan isolasi. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar, mengapa seorang tahanan yang belum terbukti bersalah harus ditempatkan di lokasi sekeras itu? Apakah ini bentuk hukuman sebelum pengadilan atau ada agenda lain di balik pemindahan mendadak tersebut? Tekanan semacam ini bisa berdampak serius terhadap kondisi psikologis seseorang dan tentu menjadi perhatian penting bagi lembaga terkait. Ada apa di balik lapas? Dalam perkembangan terbaru, pengacara kondang Hotman Paris Hutapea menyatakan komitmennya untuk mendampingi kasus Amar Zoni. Hotman, yang dikenal tajam dalam membongkar kasus kontroversial, disebut telah melakukan investigasi mendalam terhadap dugaan kejanggalan di dalam lapas. Ia mengindikasikan bahwa ada hal besar yang akan segera ia buka ke publik. Dalam salah satu pertemuan tertutup, Hotman bersama Raffi Ahmad terlihat serius berdiskusi mengenai detail kasus.
Dukungan dari Hotman memberikan angin segar, terutama bagi pihak keluarga dan simpatisan Amar. Hotman bahkan menyebut bahwa ia menemukan fakta-fakta yang bisa memperkuat dugaan bahwa Amar Zoni tidak bersalah. Ia juga mempertanyakan integritas sistem pemasyarakatan yang memungkinkan barang-barang ilegal masuk begitu mudah. Dengan reputasinya yang kuat di ranah hukum, kehadiran Hotman bisa menjadi kunci untuk membongkar apa yang selama ini tersembunyi. Apakah akan ada gebrakan besar dalam waktu dekat? Seruan publik dan tekanan sosial saat keadilan jadi tuntutan bersama. Di tengah peliknya kasus ini, gelombang dukungan dari masyarakat terus berdatangan. Media sosial dipenuhi tagar dan unggahan yang menyerukan keadilan untuk Amar Zoni. Banyak yang menilai bahwa kasus ini telah keluar dari batas kewajaran. Mulai dari pemindahan mendadak, kondisi lapas yang tidak manusiawi, hingga ketidakjelasan proses hukum membuat publik resah. Nama-nama besar seperti Raffi Ahmad, Hotman Paris, dan Ahmad Dhani pun dianggap menjadi suara bagi rakyat yang mendambakan transparansi. Seruan agar persidangan dilakukan secara terbuka menggema di berbagai platform. Rakyat tak ingin kebenaran dikubur hanya karena kekuasaan atau permainan tersembunyi. Bahkan, Presiden telah bersuara, menunjukkan bahwa perhatian terhadap kasus ini telah mencapai level nasional. Kini, masyarakat berharap proses hukum bisa berjalan adil, transparan, dan tanpa intervensi dari pihak manapun. Sebab, jika keadilan tidak ditegakkan dalam kasus ini, maka akan semakin banyak orang kecil yang menjadi korban berikutnya.